Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Putri Galindra-Ningsih dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan koperasi di dunia dan di Indonesia. Langsung saja, perkembangan koperasi di dunia. Gerakan koperasi di dunia berkembang sejak awal revolusi industri di Eropa, yaitu dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Gerakan koperasi ini biasanya disebut dengan koperasi pra-industri atau koperasi historis. Pada saat revolusi industri itu, kebanyakan para pemegang alat produksi itu berlaku serakah dengan memberikan upah yang kecil dan jam kerja yang panjang bagi para pekerjanya. Karena hal tersebut menimbulkan gerakan dari para pekerja untuk mensejahterakan diri mereka. Di Inggris, koperasi didirikan di kota Rochdale pada tahun 1844 yang dipelopori oleh Robert Owen dan William King. Mereka membuat gerakan di mana mengumpulkan modal dari para buruh dan membuka toko untuk buruh membeli kebutuhan sehari-hari mereka dengan harga yang cukup murah. Keuntungan yang didapat dari toko tersebut kemudian digunakan untuk perbaiki kesehatan dan tempat tinggal para buruh. Jerman juga memiliki sejarah perkembangan koperasinya, yaitu pada tahun 1852, di mana ketika itu Inggris sedang mencapai kemajuannya. Oleh karena itu, Franz Schodelis itu mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Koperasi ini memiliki jangka pendek, di mana uang simpanan itu sebagai modal kerja untuk koperasi yang dikumpulkan dari anggotanya, dan pengurus koperasi dapat dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. Keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman ini dapat dibagikan kepada anggotanya. Di Prancis sendiri itu, pada tahun 1884, gerakan perkoperasian dipelopori oleh Carles Fourier dan Louis Blaise. Alasannya itu karena adanya rasa tidak puas pada sistem kapitalis. Pada akhirnya, Fourier itu memutuskan untuk membuat sebuah konsep yang disebut phalanstery. Melalui konsep ini, di mana suatu daerah yang berisikan keluarga buruh itu bisa menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan dan memiliki alat produksi sendiri untuk kepentingan bersama. Gerakan koperasi di Swedia dipelopori oleh Albin Johansson pada tahun 1911 dengan mengalahkan kekuatan perusahaan besar, di mana Albin ini dapat menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak yang menurutnya itu dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiennya oleh koperasi. Koperasi pertama didirikan di Amerika ini bernama The Philadelphia Contributionship for Loss by Fire, di mana sejenis asuransi kebakaran. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1900, Alfonso memulai usaha simpan pinjam dengan mendirikan semacam bank rakyat. Kegiatan ini menabung di kalangan petani maupun buruh dan meminjamkan kepada semua anggota yang memerlukan. Atas usaha keras Alfonso, muncullah atau lahirlah undang-undang pertama tentang koperasi simpan pinjam pada tahun 1909. Selanjutnya itu perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi timbul dari keinginan rakyat yang merasa ingin bersatu untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya dengan tujuan
agar dapat mencapai kesejahteraan dengan asas kekeluargaan. Di Indonesia sendiri, koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih Raden Arya Wiratmaja dari Purwokerto, di mana pada tahun 1896. Alasannya itu karena ia merasa prihatin dengan kondisi para pegawai negeri yang menderita karena terjerat oleh pinjaman dengan bunga yang tinggi. Oleh karena itu, ia pun mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau disebut dengan priai, dan kemudian diberi nama Hope and Spire Bank. Lalu diteruskan oleh seorang presiden Belanda, yaitu de Walt van Westergaard, yang memiliki fokusan pada rakyat yang mata pencahariannya itu di bidang pertanian. Lalu pada beliau pun mengajukan perubahan nama pada Hope and Spire Bank, yang bahasa Indonesianya itu Bank Penolongan Simpan, menjadi Bank Pertolongan Simpanan dan Pertanian. Tidak hanya itu, beliau pun mengajukan para petani menyimpan padi pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman kepada petani pinjaman padi pada musim paceklik. Namun, perjalanan usaha koperasi ini mati pada masa kedudukan Jepang pada tahun 1933. Dengan Jepang itu mendirikan koperasi Kumiai di Indonesia. Pada awal pendiriannya, usaha koperasi Kumiai ini berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsinya ini berganti menjadi alat untuk mengeruk keuntungan dari rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, usaha koperasi di Indonesia itu bangkit kembali. Kemudian digelarlah Kongres Pergerakan Koperasi pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 12 Juli 1946. Dan pada hari itu juga ditetapkan bahwa 12 Juli itu adalah Hari Koperasi Nasional. Selain itu, Kongres pertama ini juga menghasilkan beberapa keputusan seperti Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Setelah itu digelarlah Kongres kedua pada tahun 1953 dan menetapkan Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Nasional. Lalu, mengapa koperasi di Indonesia disebut sokol guru perekonomian Indonesia? Ya, karena usaha koperasi di Indonesia ini dapat berkembang pesat, dan koperasi ini dapat dijadikan sebagai tulang punggung salah satu pilar utama ekonomi nasional dengan tujuan utama koperasi itu, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Koperasi juga dapat menjadi penyangga dalam perekonomian anggotanya. Maka dari itu, tidak heran jika koperasi disebut sebagai sokol guru perekonomian Indonesia. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.